Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pancasila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implementasi Pancasila pada awal kemerdekaan. Pancasila bertugas sebagai penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi pada awal kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia ini tidak mudah untuk melaksanakan Pancasila karena kondisi Indonesia yang baru merdeka dan baru mau memulihkan keadaan yang porak-poranda. Dan mengimplementasikan yang menonjol pada masa ini adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Akan tetapi banyak kendala pada masa ini, salah satunya yaitu PKI. Keunggulan implementasi Pancasila. Setelah Indonesia merdeka, inilah Pancasila mulai dibangun dan diimplementasikan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia pada masa ini, yang mana dalam suasana kacau dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana tradisional. Dari mulanya terjajah menjadi bangsa yang merdeka, dikarenakan masyarakat masih dalam tahap mencari dan mempelajari bentuk pengimplementasian Pancasila yang benar. Menjadikan pengimplementasian Pancasila sendiri berbeda-beda di kalangan masyarakat saat ini. Pengimplementasian Pancasila yang menonjol pada masa ini adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Awalnya saat Belanda ingin berkuasa kembali di Indonesia, nilai persatuan dan kesatuan bangsa saat itu masih tinggi. Indonesia sudah melewati fase penjajahan dan setelahnya melalui fase awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan terjadilah pengimplementasian Pancasila. Keunggulan implementasi Pancasila awal kemerdekaan yaitu dengan adanya implementasi, rakyat Indonesia masih berantusias dengan adanya Pancasila. Selanjutnya, ada kendala implementasi Pancasila. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan ini secara tidak langsung ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Yang nomor 2, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Yang ketiga, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini adalah sebuah gerakan separatisme atau memisahkan diri yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumukil, dan pemberontakan ini bertujuan untuk membentuk negara sendiri. Yang keempat, ada Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Gerakan ini merupakan bentuk pengambilan sikap protes kepada pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada saat itu terjadi ketimpangan sosial yang dianggap sebagai akibat dari tindakan Presiden Soekarno. 5. Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara Republik Indonesia Serikat. Yang keenam, ada perubahan RIS menjadi NKRI. Yang ketujuh, rakyat Indonesia masih belum paham dan mengerti apa kandungan dari butir-butir Pancasila. Keteladanan yang dapat diambil pada peristiwa implementasi Pancasila pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagi siswa, contoh penerapan pada sila ke-1 ialah beribadah dan berdoa serta menghormati antar pemeluk agama lain. Itu merupakan pengalaman sila ke-1. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling membantu satu sama lain dan tidak memilih dalam bergaul dan berteman adalah penerapan sila kedua. Yang ketiga ialah persatuan Indonesia, mencintai dan memakai produk asli negeri sendiri merupakan contoh penerapan sila yang ketiga. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bermusyawarah dan berdiskusi merupakan contoh penerapan sila keempat. Itu bisa dilakukan ketika kamu berada di sekolah dan berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan suatu masalah.
Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melakukan piket kelas dan bekerja sama merupakan sila kelima. Jadi kalau kamu dapat jatah piket di kelas harus dijalankan.